Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, salah satu soal TIU CPNS 2021 yang masih saya ingat sebagai berikut. Nah teman-teman, jadi soal ini adalah soal dari salah satu peserta tes SKD CPNS 2021 ini ya. Jadi mohon maaf, di sini pilihan gandanya kurang lengkap. Di sini dia hanya ingat untuk poin A aja teman-teman. Untuk poin B, C, D, dan E-nya dia kurang tahu teman-teman. Jadi lupa, nggak apa-apa ya. Yang penting kita tahu soalnya dan kita tahu cara penyelesaiannya seperti apa, gitu ya. Oke, perhatikan teman-teman. Jadi di sini diketahui bahwa Tony membaca buku sebanyak 42 halaman dalam waktu 30 menit. Jika ketebalan buku tersebut sebanyak 196 halaman, berapa lama waktu untuk menyelesaikan membaca halaman buku tersebut? Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini merupakan soal FR tentang perbandingan teman-teman ya. Jadi perbandingan antara apa? Perbandingan antara banyaknya halaman sama banyaknya waktu. Maka kita tulis ya, yang pertama di sini banyaknya halaman dan banyaknya waktu. Oke, yang pertama diketahui di sini banyaknya halaman berapa? Yaitu 42. Kita tulis 42. Kemudian waktunya berapa menit? Yaitu 30 menit. Kita tulis 30 menit. Kemudian yang kedua, ketebalan bukunya sebanyak 196 halaman. Kita tulis di sini 196 halaman. Kemudian waktunya ditanyakan ya, maka kita misalkan di sini X gitu teman-teman. Nah, kemudian karena ini tentang perbandingan, teman-teman masih ingat bahwa perbandingan itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah perbandingan senilai dan tidak senilai teman-teman ya. Jadi teman-teman, di soal nanti tidak akan dikasih tahu bahwa perbandingan itu senilai apa tidak senilai teman-teman ya. Jadi kita harus mencarinya sendiri. Bagaimana caranya? Perhatikan teman-teman. Jadi kita harus membayangkan ya. Misalkan ketika kita membaca sebuah buku, jika jumlah halamannya diperbanyak ya, jumlah halamannya diperbanyak, maka waktu yang kita butuhkan akan semakin banyak apa sedikit teman-teman? Oke, saya ulangi ya. Ketika kita membaca buku, jika jumlah halamannya diperbanyak, maka banyaknya waktu yang kita butuhkan akan semakin banyak apa sedikit? Maka akan semakin banyak ya. Intinya adalah semakin tebal halamannya, maka akan semakin lama waktunya kita untuk membaca, gitu ya. Nah, karena di sini sama-sama ke atas tanda panahnya, maka perbandingan ini adalah perbandingan senilai, gitu teman-teman ya. Nah, karena perbandingan senilai, maka caranya gimana? Perhatikan teman-teman, yang tengah kita kasih sama dengan aja di sini. Kemudian yang tepi kita kasih per, yang tepi kita kasih per. Nah, seperti ini aja teman-teman. Tinggal kita sederhanakan aja. Yang pertama antara 42 dengan 196 ya, masing-masing dibagi 2. 42 dibagi 2 dapatnya yaitu 21, sedangkan 196 dibagi 2 dapatnya yaitu 98 teman-teman. Nah, kemudian di sini 21 dengan 30 juga bisa disederhanakan ya. Masing-masing dibagi 3. 30 dibagi 3 dapatnya 10 teman-teman. Sedangkan 21 dibagi 3 dapatnya 7. Kemudian di sini 7 dengan 98 juga bisa dicoret ya. Jadi masing-masing dibagi 7. Kalau 7 dibagi 7 dapatnya yaitu 1. Sedangkan 98 dibagi 7 dapatnya yaitu 14. Nah, jika sudah, maka kita kalikan silang aja teman-teman. Oke, kita kalikan silang ya. 1 dikali X yaitu X sama dengan 14 dikali 10 yaitu 140. Udah selesai teman-teman. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan membaca halaman buku tersebut yaitu 140 menit.
Oke, di sini jawabannya yang A 240 menit, berarti ini salah ya. Mungkin jawabannya di antara B, C, D, atau E. Ya, karena dia lupa, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kita tahu caranya seperti ini. Hasilnya yaitu 140 menit. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Suatu hari, Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu. Oke teman-teman, untuk soal nomor 2 ini yaitu perbandingan antara banyaknya ayam dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan, gitu ya. Oke, kita tulis. Jadi yang pertama banyaknya ayam dengan waktu perbandingannya. Oke. Kemudian kita masukkan ya. Yang pertama banyaknya ayam ada 60 ekor. Kita tulis 60 ekor. Kemudian banyaknya waktu yang dibutuhkan yaitu 12 hari, teman-teman. Kita tulis ya, waktunya 12 hari. Nah, kemudian yang kedua, hati-hati teman-teman. Di sini bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam. Jadi membeli lagi. Awalnya 60, jadi berapa teman-teman? Karena beli lagi, maka ditambah dengan 20 ya. Jadinya 80. Hati-hati, di sini jangan ditulis 20 ya, tapi 80 karena dia membeli lagi, jadi ditambah. Paham? Awalnya 60, beli 20, maka jadinya 80. Oke, kemudian waktunya ditanyakan di sini. Oke teman-teman, jadi perbandingan itu ada berapa? Ada dua macam, yaitu senilai dan tidak senilai, gitu ya. Maka kita harus identifikasi dulu bahwa perbandingan ini senilai apa enggak. Oke, perhatikan ya. Jadi kita bayangkan jika jumlah ayam diperbanyak, berarti ini tanda panahnya ke atas ya, diperbanyak jumlah ayamnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan akan semakin banyak apa sedikit teman-teman? Saya ulangi ya, jika ayamnya semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan akan semakin banyak apa sedikit? Oke, jadinya semakin sedikit, gitu ya. Oke, lihat tanda panah di sini teman-teman. Awalnya ke atas, kemudian yang satunya ke bawah. Maka karena ini arahnya tidak sama, maka merupakan perbandingan tidak senilai teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi ini merupakan perbandingan tidak senilai. Nah, karena perbandingan tidak senilai, maka nanti penyelesaiannya itu harus dibalik salah satu, ya, dibalik salah satu aja. Oke, jadi seperti ini teman-teman penyelesaiannya. 60/80 kita tulis di sini ya. 60/80 sama dengan, oke, karena perbandingan tidak senilai, maka ini dibalik teman-teman, dibalik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas, gitu ya. Oke, jadi 12/X jadinya adalah X/12 teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, baru kita sederhanakan. Di sini 0 dengan 0 boleh dicoret ya. Oke, kemudian 6 dengan 8 boleh dicoret juga. Dibagi 2 dapatnya 3, dibagi 2 dapatnya 4. Kemudian 4 dengan 12 juga bisa dicoret ya. Dibagi 4 dapatnya 1. Ini 12 dibagi 4 dapatnya 3. Nah, jika sudah, maka kita kalikan silang. 1 kali X yaitu X sama dengan 3 kali 3 yaitu 9. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan tersebut adalah 9 hari teman-teman, gitu ya. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah A. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Penduduk usia dewasa di desa X ada 4.800. Penduduk yang bekerja sebagai petani 37%, buruh bangunan 24%, dan sisanya wirausaha. Selisih penduduk yang bekerja sebagai petani dengan berwirausaha adalah. Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini merupakan soal FR tentang aritmatika dalam bentuk soal cerita ya teman-teman. Jadi di sini kita diminta untuk mencari selisih penduduk yang bekerja sebagai petani dan wirausaha, gitu ya.
Jadi yang pertama, kita mencari penduduk yang berwirausaha, teman-teman, ya. Kita asumsikan jumlah penduduknya yaitu 100%, ya. Maka yang berwirausaha sama dengan 100% dikurangi dengan petaninya. Di sini 37% ya. 37%. Kemudian dikurangi dengan buruh bangunannya yaitu 24%. Oke, kita kurangi 100 dikurangi 37 sama dengan 63. 63 dikurangi 24 sama dengan 39%, gitu ya. Jadi yang berwirausaha yaitu 39%, teman-teman. Nah, kemudian kita fokus, teman-teman. Kita diminta untuk mencari selisih penduduk yang bekerja sebagai petani dan berwirausaha, gitu ya. Oke. Jadi untuk yang petaninya berapa persen di sini? Yaitu 37%. Sedangkan yang berwirausaha yaitu 39%. Maka kalau kita diminta untuk mencari selisih sama dengan 39%, ya, selisih itu diapain? Dikurangi ya. Dikurangi dengan berapa di sini? 37%, ya. Jangan lupa nanti dikalikan dengan jumlah penduduknya yaitu 4.800. Kita tulis di sini 4.800. Nah, selesai teman-teman, tinggal kita hitung aja ya. Jadi di sini 39 dikurangi 37 yaitu 2%, gitu ya. Dikali dengan 4.800. Nah, karena 2% berarti ditulis dengan 2/100 ya. Dikali dengan 4.800. Nah, kemudian yang bisa dicoret kita coret ya. Di sini 02 kita coret, 02 kita coret. Maka jadinya adalah 2 kali 48 sama dengan 96 orang ya. Nah, jadi selisih penduduk yang bekerja sebagai petani dan wirausaha sama dengan 96 orang, teman-teman. Jadi jawaban soal nomor 3 ini adalah C, 96 orang. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya, kita ke soal nomor 4. Jika X sama dengan 0,178 ditambah 6,017 ditambah 5,278925 dan Y sama dengan 12, maka kita diminta untuk mencari hubungan antara X dan Y, gitu ya. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 4 ini adalah soal FR tentang hitung cepat, teman-teman. Namun di sini diaplikasikan dalam bentuk X dan Y. Jadi kita diminta untuk mencari hubungan antara X dan Y-nya, gitu ya. Nah, for information aja buat teman-teman. Jadi kemarin itu banyak sekali teman-teman yang dapat soal tentang mencari hubungan X dan Y, gitu teman-teman. Perhatikan ya. Jadi yang pertama di sini Y-nya udah clear sama dengan 12. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai X-nya, gitu. Nah, caranya perhatikan teman-teman. Jangan ditambahkan satu persatu, nanti terlalu lama, gitu. Ya, jadi yang pertama kita fokus angka yang paling depan, yaitu di sini 0, kemudian ditambah 6, kemudian ditambah 5. 0 tambah 6 tambah 5 yaitu 11. Baru dikasih koma, gitu teman-teman. Kemudian kita fokus dengan angka yang di belakang koma, yaitu di sini angka 1. Kemudian ditambah 0, kemudian ditambah 2. 1 tambah 0 tambah 2 yaitu 3. Jadi hasilnya adalah 11,3 sekian untuk X-nya, teman-teman. Nah, karena Y-nya sama dengan 12 dan X-nya sama dengan 11,3 sekian, maka bisa kita simpulkan, teman-teman, bahwa nilai X di sini kurang dari Y, gitu ya. Sehingga jawaban soal nomor 4 adalah B. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya soal nomor 5. Untuk menyelesaikan pekerjaan, seorang laki-laki membutuhkan waktu 3 jam, sedangkan jika dilakukan oleh seorang wanita membutuhkan waktu 4 jam. Jika terdapat 6 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, maka pekerjaan akan selesai dalam titik-titik menit. Oke, di dalam soal ini kita disuruh mencari waktu ya, karena titik-titik menit, gitu kan. Oke, jadi misalkan waktu adalah X, maka kecepatannya adalah 1/X, gitu ya. Oke, sekarang perhatikan di sini, teman-teman. Diketahui bahwa seorang laki-laki membutuhkan waktu 3 jam, maka kecepatannya laki-laki adalah 1/3.
Kita tuliskan di sini kecepatan laki-lakinya sepertiga, lalu dikalikan dengan banyaknya laki-laki, yaitu 6. Kita tulis di sini 6. Ditambah dengan kecepatan wanita. Karena waktu wanita adalah 4 jam, maka kecepatannya adalah 1/4. Kita tulis di sini 1/4 dikali banyaknya wanita ada 7 orang. Kita tulis 7. Maka di sini 1/x sama dengan 1/3 kali 6 yaitu 2 ya, ditambah 1/4 kali 7 yaitu 7/4. Nah, sehingga di sini 2 itu sama dengan 2/1 ya. Oke, kita jumlahkan pecahannya. Jadi menjumlahkan pecahan, perhatikan teman-teman, 2 dikali 4 yaitu 8, ditambah 1 kali 7 yaitu 7, dibagi dengan 1 kali 4 sama dengan 4. Maka 1/x di sini sama dengan 8 tambah 7, 15/4. Maka kita dapatkan x-nya sama dengan 4/15. Karena disuruh dalam satuan menit di sini, maka di sini dikalikan dengan 60 menit. Maka 15 dan 60 bisa dicoret, di sini hasilnya 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 24 hari bila dikerjakan oleh 15 orang. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan dihentikan selama 7 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 ini adalah soal FR tentang pekerja tambahan. Nah, untuk mencari pekerja tambahan ada cara cepatnya teman-teman. Perhatikan, karena di sini ada hari liburnya, maka kita pakai rumus P2 sama dengan plus, yaitu P dikali L dibagi dengan S teman-teman. Oke, jadi rumus mencari pekerja tambahan itu sama dengan plus P dikali L dibagi S. P2 itu apa? P2 itu adalah banyaknya pekerja tambahan atau yang ditanyakan teman-teman. Ini banyaknya pekerja tambahan ya. Oke, kemudian kalau P aja berarti ini pekerja awal teman-teman. Kemudian L itu banyaknya hari libur. Sedangkan S di sini adalah sisa harinya teman-teman. Oke, kalau udah tahu, sekarang tinggal kita masukkan. Jadi pekerja tambahannya atau P2 sama dengan P, yaitu pekerja awal. Pekerja awalnya ada berapa orang? Ada 15 orang di sini teman-teman. Kita tulis 15. Dikali dengan L. L itu banyaknya hari libur. Nah, di sini liburnya berapa hari? Oke, liburnya yaitu 7 hari. Karena pekerjaan dihentikan ya selama 7 hari, maka liburnya 7. Kemudian dibagi dengan sisa harinya. Sisa harinya tinggal berapa teman-teman? Perhatikan, mencari sisa harinya kita oret-oret di sini ya. Sisa sama dengan targetnya berapa hari? Yaitu 24 kan? Kita tulis 24 dikurangi dengan sudah berjalan 12 hari. Kita tulis dikurangi 12, kemudian dikurangi dengan banyaknya hari libur yaitu 7. Kita masukkan 7 di sini teman-teman. Sehingga di sini 24 dikurangi 12 sama dengan 12. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Oke, jadi sisanya 5 ya. Kita masukkan. Jadi di sini sisanya 5. Oke. Nah, kalau sudah yang bisa dicoret, kita coret ya. 5 dengan 15 di sini dapatnya 3. Sehingga tinggal kita kalikan aja. 3 dikali 7 sama dengan 21 pekerja tambahan teman-teman. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Ricky mampu membuat kursi rotan dalam 12 hari dan Terry hanya mampu dalam 6 hari. Jika keduanya bekerja sama membuat kerajinan kursi dari rotan, berapa hari kursi akan selesai? Oke teman-teman, untuk soal nomor 7 ini ada kata-kata bekerja sama. Jadi soal nomor 7 ini adalah soal FR tentang bekerja bersama-sama gitu ya.
Oke, kalau ada soal tentang bekerja bersama-sama, jadi ada cara cepatnya teman-teman. Perhatikan ya. Yang pertama di sini, Ricky mampu membuat kursi dalam waktu 12 hari. Nah, kemudian Terry waktunya 6 hari. Maka ditulis aja teman-teman angkanya, yaitu 12 dan 6. Kita tulis 12, 6. Kemudian dibagi teman-teman dengan angka yang sama, yaitu 12, 6. Nah, kemudian kasih tanda teman-teman. Hati-hati ya, yang atas itu tandanya dikali gitu ya. Sementara yang bawah tandanya dijumlah atau ditambah. Ingat, yang atas dikali, yang bawah ditambah. Udah selesai teman-teman, tinggal kita hitung. Ini adalah cara cepat untuk mengerjakan soal jika tentang bekerja bersama-sama gitu ya. Oke, jangan lupa ditulis angkanya, kemudian dikasih tanda. Yang atas dikali gitu ya, yang bawah ditambah. Oke, sekarang tinggal kita hitung aja teman-teman. 12 dikali 6 yaitu 72. Dibagi dengan 12 tambah 6 yaitu 18. 72 dibagi 18 sama dengan 4. Selesai teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Mudah ya? Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Kecepatan rata-rata mobil Saman pada 4 jam pertama adalah 20 km per jam. Dan tiap jam berikutnya bertambah 10 km per jam. Pada kecepatan 80 km per jam, mobil Saman mogok. Kecepatan rata-rata mobil Saman dari awal ia berangkat hingga mogok terjadi adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 8 ini adalah soal FR tentang kecepatan rata-rata teman-teman. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencari kecepatan total teman-teman. Oke, mencari kecepatan total. Oke, perhatikan teman-teman, di sini diketahui bahwa kecepatan rata-rata mobil Saman pada 4 jam pertama adalah 20 km per jam. Artinya adalah pada jam ke-1 kecepatannya 20 km per jam. Pada jam kedua tetap sama, yaitu 20. Jam ketiga juga sama 20 sampai dengan jam ke-4. Jadi kecepatannya 20. Paham sampai sini? Karena di sini untuk 4 jam pertama kecepatannya 20 km per jam, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan bahwa untuk tiap jam berikutnya bertambah 10 km per jam. Jadi, untuk jam kelima dia nambah kecepatannya teman-teman. Awalnya 20, di sini ditambah 10. Jadinya berapa? Jadinya 30. Kemudian karena tiap jam nambah, maka ini nambah lagi teman-teman. Jadinya berapa? 30 tambah 10, yaitu 40. Nah, kemudian nambah lagi 10 jadinya 50. Kemudian tambah lagi 10 jadinya 60. Kemudian tambah lagi 10 kecepatannya jadi 70. Dan ditambah 10 lagi jadinya 80. Oke, kita berhenti sampai 80 teman-teman. Kenapa? Karena di sini keterangannya bahwa pada kecepatan 80 km per jam mobilnya mogok teman-teman. Jadi berhenti di 80 ini gitu ya. Oke, sehingga kita jumlahkan aja teman-teman. Di sini ada 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 sama dengan 80 ya. 80 tambah 30 yaitu 110. 110 tambah 40 sama dengan 150. 150 tambah 50 yaitu 200. 200 tambah 60 yaitu 260. 260 tambah 70 yaitu 330 ditambah 80 maka hasilnya adalah 410 teman-teman ya. Jadi kecepatan totalnya yaitu 410 km per jam. Nah, karena di soal kita disuruh mencari kecepatan rata-rata, maka tinggal dibagi aja kecepatan totalnya yaitu 410, kita tulis 410 dibagi dengan waktunya teman-teman. Waktunya berapa jam? Waktunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti waktunya 10. Maka 410 dibagi 10 sama dengan 41. Satuannya apa? Kilometer per jam teman-teman. Sehingga untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah D. Bisa dipahami teman-teman?
Selanjutnya kita ke soal PR teman-teman. Nah, soal PR yang pertama ini merupakan soal FR tentang aritmatika. Silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Kemudian kita ke soal PR yang kedua. Nah, untuk soal PR yang kedua ini merupakan soal FR tentang perbandingan teman-teman. Silakan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Kemudian untuk soal PR yang terakhir teman-teman. Nah, untuk soal PR yang terakhir atau PR yang ketiga ini merupakan soal FR tentang kecepatan rata-rata. Silakan dicoba untuk latihan dan jangan lupa ya hasil kalian tulis di kolom komentar. Sometimes you need to go, take a step back. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video di channel OP. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya. Jika soal PR perlu dibahas, teman-teman silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman. Forever free.